Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Devanda from Management Class 24C. Today I would like to present a topic titled The Definition and Use of Statistics. In our daily life, we deal with data all the time, in school, business, or even government. Statistics help us to understand that data, find patterns, and make smarter decisions based on facts, not just guess. Selanjutnya kita akan memasuki apa itu statistika. Jadi, statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Intinya, statistika mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa kita pahami dan manfaatkan. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan data penjualan untuk mengetahui produk mana yang paling diminati pelanggan. Dari situ, mereka bisa menentukan strategi promosi dan stok barang dengan lebih efisien. Statistika juga membantu kita berpikir lebih objektif, karena setiap keputusan didasarkan pada bukti dan angka yang nyata, bukan hanya opini dan asumsi. Selanjutnya, statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu jenis ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah ada dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau angka-angka sederhana seperti rata-rata. Misalnya, guru menampilkan nilai rata-rata siswa dalam bentuk grafik untuk melihat performa kelas. Yang kedua, statistika inferensial, yaitu jenis ini digunakan untuk membuat kesimpulan dari sebagian data atau sampel yang mewakili seluruh populasi. Contohnya, peneliti mengambil 100 orang dari ribuan penduduk untuk memperkirakan kebiasaan mereka. Dua jenis ini saling berhubungan. Deskriptif menggambarkan data, sedangkan inferensial membantu kita membuat keputusan dari data tersebut. Selanjutnya, tujuan utama dari statistika adalah membantu kita mengambil keputusan yang tepat, cepat, berdasarkan data yang valid. Selain itu, statistika juga bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks agar mudah dipahami dan digunakan. Misalnya, pemerintah menggunakan data inflasi dan pengangguran untuk menentukan kebijakan ekonomi. Di bidang pendidikan, sekolah menggunakan data nilai siswa untuk menilai efektivitas metode pembelajaran. Dengan kata lain, statistika membantu kita untuk realitas secara lebih terukur dan sistematis. Statistika biasanya digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, dalam bisnis, digunakan untuk menganalisis tren penjualan, memprediksi permintaan pasar, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, dalam pendidikan, digunakan untuk menilai hasil belajar dan meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, dalam kesehatan, digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan pengobatan, memantau penyebaran penyakit, bahkan membantu penelitian vaksin. Dan yang terakhir, dalam pemerintahan, digunakan untuk membuat kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, seperti pembangunan ekonomi dan perencanaan anggaran. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari juga, kita menggunakan statistik. Misalnya, saat menghitung rata-rata pengeluaran bulanan atau membandingkan harga sebelum membeli sesuatu. Di era digital, hampir semua aktivitas menghasilkan data, mulai dari belanja online, media sosial, hingga penggunaan smartphone. Statistik menjadi alat utama untuk membaca pola-pola tersebut. Contohnya, aplikasi belanja menggunakan data transaksi untuk memberikan rekomendasi produk. Media sosial seperti Instagram dan TikTok memakai algoritma statistik untuk menampilkan konten sesuai dengan minat pengguna.
Artinya, statistik bukan lagi sekedar ilmu akademik, tapi sudah menjadi dasar teknologi modern yang kita gunakan setiap hari. Sebelum data dianalisis, langkah pertama yang penting adalah bagaimana data dikumpulkan. Yang pertama, survei, metode yang umum untuk mendapatkan pendapatan atau informasi dari banyak orang. Yang kedua ada observasi, mengamati fenomena secara langsung, misalnya menghitung jumlah pengunjung toko. Selanjutnya, eksperimen, digunakan untuk melihat pengaruh suatu tindakan, misalnya perubahan strategi pemasaran. Yang terakhir ada data sekunder, data yang sudah tersedia seperti laporan pemerintah atau statistik perusahaan. Pemilihan metode yang tepat bisa membuat hasil analisis jauh lebih akurat dan bermanfaat. Dalam praktiknya, statistik menggunakan berbagai alat atau rumus. Yang pertama ini ada mean, median, dan modus. Yang kedua ada standar deviasi, yaitu menunjukkan seberapa besar variasi data. Selanjutnya ada korelasi, yaitu menunjukkan hubungan antar variabel. Misalnya, hubungan antara harga dan penjualan. Dan yang terakhir ada regresi, digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan, seperti prediksi penjualan tahun berikutnya. Alat-alat ini membantu peneliti, pembisnis, dan pemerintah membuat keputusan yang lebih tepat. Sebagai contoh nyata, sebuah kedai kopi mencatat jumlah penjualan tiap hari selama 1 bulan. Dengan statistik sederhana, mereka bisa mengetahui jam paling ramai, hari penjualan tertinggi, dan menu yang paling laku. Dari informasi tersebut, mereka bisa mengatur stok kopi, menambah karyawan saat jam sibuk, dan membuat promo di hari-hari sepi. Nah, inilah menjadi bukti bahwa statistik langsung berdampak pada efisiensi usaha. Bagi mahasiswa, statistika adalah keterampilan wajib. Statistik membantu menyusun skripsi, jurnal, membantu memahami jurnal ilmiah, dan membuat laporan penelitian. Selain itu, kemampuan menganalisis data membuat kita jadi lebih kritis dalam memahami informasi, apalagi di era banyaknya hoax. Dalam dunia kerja, hampir semua bidang mulai dari marketing hingga human resource memerlukan analisis data. Thanks all for presentation about the definition and use of statistics. Thank you so much for listening. I hope this presentation helped you understand how statistics plays an important role in daily life. Once again, thank you for your attention and have a great day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.